Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Roh Kudus, urapi kami agar supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan selalu hidup di dalam pertolongan Tuhan. Saya juga selalu berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu dijaga dan diberkati Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Nah hari ini kekasih Tuhan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul berjuang di dalam konflik. Nah kekasih Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, maka ada banyak sekali konflik demi konflik yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik itu konflik masalah ekonomi, baik itu konflik masalah rumah tangga, baik itu konflik masalah pekerjaan, bahkan konflik dengan diri kita sendiri. Yang membuat kita beda, yaitu bagaimana caranya kita menghadapi konflik di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita beda. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-26. Kita lihat firman Tuhan ini. Kejadian 25 ayat yang ke-26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, ayat ini adalah kisah kelahiran Esau dan Yakub. Nah, kalau kita baca dengan teliti ayat-ayat yang ada di dalam kisah kelahiran Esau dan Yakub, kehidupan mereka, maka kita menemukan bahwa kehidupan Yakub diwarnai dengan karakter petarung. Yakub memiliki karakter petarung, kekasih Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca, di sana menunjukkan bahwa Yakub sudah bertarung dengan Esau sejak di dalam kandungan. Dikatakan di dalam ayat tadi, tangannya memegang tumit Esau. Nah kekasih Tuhan, sejak di dalam kandungan, Yakub sudah bertarung dengan Esau. Dia sudah memiliki karakter petarung. Nah bukan hanya itu kekasih Tuhan, di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-5 sampai dengan 17 dan ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-45, di sana Yakub adalah seorang perancang yang licik seperti ibunya. Kita masih ingat cerita bagaimana Yakub dan ibunya merancangkan agar supaya bisa menipu ayahnya sendiri, supaya memiliki hak kesulungan yang seharusnya dimiliki oleh Esau, tetapi karena kelicikan Yakub dengan ibunya, oleh karena itu hak kesulungan itu diberikan kepada Yakub pada waktu itu. Nah kekasih Tuhan, bukan hanya itu, Yakub ini selalu berambisi agar supaya mengalahkan setiap siapapun yang bertarung dengan dia. Itulah Yakub, dia memiliki karakter petarung. Oleh karena itu dia sangat berambisi untuk mengalahkan setiap orang yang bertarung dengan dia. Dan korban pertama yaitu Esau, saudaranya. Nah kekasih Tuhan, bukan dengan Esau saja dia bertarung, tetapi dia juga bertarung dengan pamannya sendiri yaitu Laban. Di dalam Kejadian 29 sampai dengan 31, di sana kita akan menemukan bahwa Yakub bekerja di rumah Laban selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itulah Yakub bertarung dengan pamannya sendiri. Nah kekasih Tuhan, dua-dua sama-sama licik. Laban licik, tetapi lebih licik Yakub. Oleh karena itu Laban tidak pernah menang atas Yakub. Yakub selalu menang. Nah kekasih Tuhan, bukan hanya dengan pamannya dia bertarung, tetapi dia juga bertarung dengan sang misterius. Nah di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32, di sana Yakub bertarung dengan laki-laki misterius, sang misterius. Pertarungan yang dramatis terjadi di Sungai Yabok pada waktu itu, kekasih Tuhan. Ia bertarung dengan seorang laki-laki yang tak dapat dikalahkannya, menguras tenaga Yakub. Dia bertarung dengan mati-matian melawan laki-laki misterius itu. Nah kekasih Tuhan, pada akhirnya dia tahu bahwa laki-laki misterius itu
yaitu Allah sendiri, kekasih Tuhan. Dia bertarung dengan Allah, dan singkat cerita kekasih Tuhan, Yakub menang. Oleh karena itu namanya diganti pada saat itu dari Yakub menjadi Israel. Nah, di dalam perjalanan iman Yakub, dia selalu diperhadapkan dengan pertarungan demi pertarungan di dalam konflik-konflik yang terjadi. Tetapi dia tampil sebagai pemenang. Oleh karena itu diganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Nah, kekasih Tuhan, hidup kita adalah perjuangan. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mau tidak mau kita harus memiliki karakter petarung. Nah, kekasih Tuhan, di dunia ini akan ada banyak sekali konflik demi konflik yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita harus memiliki karakter petarung agar supaya kita bisa menghadapi dunia yang penuh dengan konflik ini, dunia yang penuh dengan masalah ini. Nah, kekasih Tuhan, saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan, Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat ini kita menemukan bagaimana caranya kita menghadapi konflik demi konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika konflik itu terjadi, marilah kita memiliki mental petarung dan sabar menghadapi setiap konflik yang terjadi, dan kita harus menguasai diri kita agar supaya kita mampu menghadapi konflik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari ayat ini sangat jelas, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ternyata kesabaran itu sangat penting di dalam peperangan hidup ini, di dalam perjuangan hidup ini. Kadang orang gak sabar, oleh sebab itu dia tidak melihat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, untuk menghadapi hidup yang penuh perjuangan ini, kata Rasul Paulus, hidup adalah pertandingan, hidup adalah perjuangan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita harus punya mental petarung, sabar menghadapi setiap konflik yang terjadi. Dan jangan lupa kita menguasai diri agar supaya kita mampu mengatasi setiap konflik yang terjadi. Dan yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kekasih Tuhan, jangan pernah takut hidup di dalam dunia ini. Walaupun dunia ini penuh dengan konflik demi konflik, tetapi percayalah, kalau kita punya mental petarung, sabar menghadapi setiap konflik yang terjadi, dan kita menguasai diri kita, dan lebih utama dari itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mau agar supaya kita mampu hidup di dalam dunia ini, maka kita harus punya mental petarung, sabar menghadapi setiap konflik yang terjadi, kuasai diri kita, dan kita andalkan Tuhan. Maka kita akan melihat kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, dan berkat Tuhan akan menyertai setiap kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.